bagaimana kita merawat spiritual meter kita supaya kita itu kalau mau apa-apa langsung celing, mudah ajaib ya, mudah membatin gitu ya, hanya membatin saja. Kalau spiritual meter kita mampu ya dapat kita pelihara dengan benar, bagaimana kita dapat menguatkan hati kita tanpa mengeluh, tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa menyalahkan orang lain atas keadaan diri kita. Insya Allah dengan membatin saja mudah ajaib. Nah, teman-teman pernah merasa nggak teman-teman saat ini pernah mulai membatin dari hal-hal yang kecil ya. Barusan saya dapat testimoni dari Bunda Rumah. Halo Bunda Rumah, Assalamualaikum. Mudah-mudahan masih stay ya Bunda Rumah ya, ada di ruangan Zoom. Beliau menyampaikan benar banget gitu ya Bunda Vita, bahwa khasiat dari Al-Waqiah ini sebenarnya sudah saya dengarkan dari zaman muda gitu ya. Dari zaman muda disuruh mengamalkan oleh gurunya gitu ya. Waktu itu guru ngajinya seorang ustadz gitu ya di kampungnya Bunda Rumah gitu. Beliau bilang katanya amalkan ini supaya kamu bisa mendapatkan rumah ajaib. Nah, terus saat itu dia belum menikah, katanya belum menikah, dibatin aja nanti kamu kalau mau apa-apa itu bisa mudah kalau kamu mengamalkan ya Al-Waqiah secara terus-menerus ya gitu kan. Dan akhirnya beliau mendapat jodoh katanya. Bunda Rumah ya, saya spill ya, gak apa-apa ya Bunda Rumah ya. Kemudian katanya Bunda Rumah termasuk guru yang senantiasa bisa mengajarkan Al-Waqiah terus-menerus dalam riadohnya. Beliau juga pernah membatin katanya Bunda Susan. Jadi ya alhamdulillah ini sebenarnya satu sama terhubung ya dengan tema kita pada malam hari ini gitu ya. Tiba-tiba ada testimoninya dari Bunda Rumah gitu ya. Katanya saya ketemu Bunda Arta itu sebenarnya saya LOP juga gitu kan. Katanya pengen ada guru yang bisa mengajarkan riadoh Al-Waqiah ini secara tetap dan rutin. Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya Bunda Rumah. Semoga semakin istiqomah dalam mengajaibkan dirinya sendiri dengan mengikuti pembelajaran demi pembelajaran. Oke, kita langsung saja ke tema kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita memiliki daya tarik. Daya tarik bukan pelet ya. Jadi saya tidak mengajarkan ilmu pelet. Ini saya akan mengajarkan bagaimana teman-teman bisa memancarkan aura, gitu ya, memancarkan aura supaya orang itu ketarik jadi magnet kan. Kita ini adalah pribadi magnet rezeki. Saya izin share screen dulu. Ya, kalau saya model share screen-nya langsung online dari Canva Bunda Susan. Kalau saya dari PowerPoint. Nanti saya tak biasakan dari Canva pun. Saya masih zaman old. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan belum Bunda? Sudah. Saya ulangi dulu ya Bunda. Ya. Oh, saya masih share screen enggak ya Bunda? Enggak kan? Gimana Bunda? Saya enggak share screen kan, dengan saya udah kehapus tadi. Ya, dengan share screen Bunda enggak apa-apa. Ya. Nah, ini sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan Bun. Kelihatan Bunda. Ya. Iya, jadi ini saya ingin memperbesar gambar saya ini ya. Nah, di sini adalah kaitannya dengan jurus yang tadi juga, bagaimana magnet rezeki itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang bisa memancarkan aura kita menjadi lebih berseri-seri di hadapan orang lain gitu ya. Bagaimana caranya? Saya langsung, teman-teman kita perlu ingat bahwa 10 jurus dasar ini ya, paket utama dalam ilmu magnet rezeki ada 10 jurus dasar, yaitu perisai rezeki, yang kedua law of projection, yang ketiga ada jurus turun garis kebenaran, yang keempat disiplin kata, yang kelima Quranic vibration atau menggetarkan hati dengan Al-Quran atau kita biasa menyebutnya dengan Garputala, yang keenam adalah terumbu karang, yang ketujuh RFF, yang ke-8 Paradok Evgeny, yang ke-9 spiritual meter, dan yang ke-10 adalah bahagia tanpa syarat. Yang malam ini kita bahas tadi di awal oleh Bunda Susan bagaimana cara
merawat spiritual matter kita gitu ya, merawat spiritual matter kita agar spiritual matter ini kita menjadi seorang pribadi yang plus, pribadi yang ajaib ya. Bagaimana kita bisa menjaga jiwa pengabdian kita gitu ya. Jiwa pengabdian merupakan benar-benar ya orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah gitu ya, menjadi seorang karyawannya Allah tanpa mempedulikan lagi seberapa banyak gitu ya cobaan yang ia terima. Yang penting ada cobaan, nggak ada cobaan, ia yakin bahwa semua persoalan itu pasti Allah yang akan menyelesaikan gitu ya. Jadi seorang jiwa pengabdian ini adalah orang-orang yang benar-benar banget ikhlas ya, ikhlas dalam menerima hal apapun, termasuk persoalan dengan orang-orang terdekat gitu. Tadi Bunda Susan sudah membahas di awal bagaimana pentingnya jurus ini bisa kita gunakan untuk proses membatin atau proses LOP kita, atau memproyeksikan pikiran-pikiran kita gitu. Manakala pikiran-pikiran kita tiada bisa, dalam artian terlepas dari belenggu-belenggu jiwa yang minus, maka LOP kita tidak mudah terwujud. Ya sedikit saja, misalnya saya pengen lunas amanah, tapi saya sering masih menggunjing orang lain, misalnya kayak gitu. Nah, secara sadar atau nggak sadar, kadang-kadang ya garis atau circle kehidupan kita, lingkaran yang ada di sekeliling kita kan orang-orang yang belum mengenal mana rezeki. Mereka itu setiap hari pasti ada, terutama ibu-ibu nih, pasti ada unsur ngerasa nih atau unsur untuk membicarakan orang lain di belakang gitu. Pasti ada yang halu ya. Nah inilah yang disebut dengan efek minusnya dari spiritual matter. Maka seperti yang Bunda Susan ajarkan, kita harus terus berlatih dan terus berlatih ya. Jadi ini saya hanya mengingatkan kembali 10 jurus dasar ini terkoneksi satu sama lain, tidak bisa kita putuskan ya, tidak bisa kita putuskan. Saya mau belajar saya rezeki aja gitu, saya mau belajar LOP-nya aja, saya ambil RFF-nya, tanpa kita tidak menurunkan garis kebenaran, atau tanpa kita tidak berdisiplin kata, atau kita tidak mau menggetarkan diri dengan Al-Quran ya. Padahal Juz Darut Ta'ala itu seperti sebuah nyawa, karena bisa bergetar gitu, hati kita itu bisa semakin melembut, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lewat Quranic vibration ya. Kalau jurus 1 sampai 9 sudah kita bisa jalankan dengan baik, maka ujung-ujungnya adalah kita akan selalu bahagia tanpa syarat. Dan disinilah ya efek dari daya tarik kita yang bisa terpancar dari 10 jurus ilmu magnet rezeki. Saya mau cerita sebentar. Tahu siapa gadis ini yang berjilbab? Seorang gadis dari Pakistan ya. Namanya adalah Malala Yousafzai. Lahir di Mingora, Pakistan pada tanggal 12 Juli tahun 1997. Kisah Malala ini sangat-sangat terkenal sekali ya, viral pada zamannya, pada saat itu. Dan Malala adalah seorang gadis dari Pakistan yang dia koma selama berbulan-bulan gitu. Karena sebabnya adalah haknya sebagai seorang wanita untuk belajar diberangus oleh pasukan Taliban. Ya, Malala Yousafzai ini ayahnya adalah seorang guru yang mengelola sekolah perempuan di desa. Ya, pada bulan Januari 2008, ketika Malala ini berusia 11 tahun, dia mengucapkan selamat tinggal pada teman-teman sekelasnya. Mengapa? Bukan karena pada saat itu pasukan Taliban dari Afghanistan menguasai Pakistan. Ya, mereka menyerbu Pakistan dan mereka melarang anak-anak perempuan yang ada di Pakistan untuk bersekolah. Gitu. Dan Malala ini kan adalah seorang anak pendidik, jadi dia berontak. Nah, setelah dia berontak, gitu, bukannya dia semakin takut, gitu, tapi dia semakin berani melawan tentara-tentara Taliban. Nah, di saat itulah sepulang sekolah tiba-tiba dia ditembak. Ditembak apanya? Langsung di kepala, gitu. Tanpa dia pernah tahu salahnya apa, gitu. Setelah ditembak di kepala, dia mengalami koma selama berbulan-bulan. Setelah koma, alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Setelah diselamatkan oleh Allah, terbangun ya di tahun 2014 gitu kan. Di tahun 2014 dia bangun. Setelah bangun, dia saat itu masih berusia sekitar 15 tahun gitu ya. 15 tahun terbangun. Setelah terbangun, bukannya dia semakin kapok gitu ya, semakin kapok karena pernah dilukai
Nah, akhirnya setelah bangun dia malah semakin gencar, dia semangatnya semakin berkobar-kobar untuk berjuang melawan nasib, ya, berjuang melawan nasib yang orang-orang negatif sekitarnya itu membuat itu, gitu kan. Dan pada akhirnya dia mampu berbicara dari seorang gadis yang biasa-biasa aja di usia 15 tahun, dia adalah seorang penerima Nobel perdamaian termuda sampai saat sekarang, gitu ya, di usia 15 tahun, karena dia itu mau menyuarakan hak-hak perempuan. Mungkin kalau di Indonesia bisa dinamakan Ibu Kartini. Tapi Malala ini masih hidup sampai sekarang, gitu ya, dan dia sudah selesai melakukan kuliahnya, sudah selesai studinya di Australia dan Amerika, gitu ya kan. Dia meskipun begitu dia tetap memegang ilmu tauhidnya, dan dia kembali ke desanya untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada perempuan-perempuan yang ada di desanya untuk menjadi seorang perempuan yang terpelajar, berani. Ya, karena keberanian Malala inilah dunia jadi tahu bahwa di sana ada pasukan Taliban yang ingin menguasai Pakistan. Dan akhirnya saat itu PBB membantu, gitu kan, dan sudah terjadi negosiasi, akhirnya pasukan Taliban tidak lagi menduduki negara Pakistan. Nah, pelajarannya di sini adalah untuk diri kita agar supaya kita ini mau bangkit, ya, bahwa ujianlah yang bisa membentuk diri kita saat ini, ya. Ujian Allah itu apapun yang ada kita terima saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah tanda kasih sayang yang menghendaki diri kita menjadi pribadi yang kuat, ya. Teman-teman tahu jurus Baradok Effendi, bagaimana Allah itu memberikan sebuah kado dengan bungkusnya, gitu. Ini saya memegang sebuah kado. Kado dapat saya, alhamdulillah, tadi siang ajaib, kita dapat banyak sekali souvenir dari teman-teman saya guru penggerak, gitu, karena saya menghadiri acara panen hasil belajarnya guru penggerak angkatan 9, dan saya mendapatkan beberapa kado, diantaranya kado ini. Ya, ini adalah sebuah bros. Brosnya dibungkus dengan plastik, gitu kan. Bros ini dibungkus dengan plastik. Kalau saja tiada bungkusnya, gitu kan, bros ini tidak dibungkus dengan plastik, gitu kan, dipamerkan dalam acara pameran di stand-stand, gitu. Kira-kira orang yang lewat itu mau mengambil enggak? Karena nggak ada bungkusnya. Pastinya nggak mau, gitu kan. Pastinya tidak mau diambil karena takut bros ini adalah kainnya menggunakan kain bekas, atau kainnya ini, bros ini terbuat dari kainnya ini sudah pegang banyak orang, gitu, menjadi mungkin ada baunya, mungkin, dan lain sebagainya. Begitulah Baradok Effendi. Allah memberikan sebuah kenikmatan itu pasti disertai dengan bungkusnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan keajaiban itu, maka kita harus buka bungkusnya, gitu ya, buka bungkusnya atau buka perisainya. Kalau kita mau dapat keajaiban, dapat bungkus yang cantik, mau ditempelkan di sini, gitu, maka kita harus buka perisainya, gitu. Itu contoh yang sederhana sekali, ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Dan barusan kita sudah memprosesnya, ya, bersama-sama melepaskan perisai-perisai diri kita lewat RFF, ya, merilis, gitu ya, melepaskan bagaimana kita menarik nafas, menghembuskan kembali, bagaimana kita memproyeksikan seolah-olah sudah terwujud nyata, ya, di Ayasfi ada, kemudian di doa jemaah juga ada, ya. Di sini makanya RFF ini adalah sebuah paket yang komplit. Teman-teman semuanya, apa misi kita? Ya, misi kita adalah menjadi pribadi yang unik satu-satunya di dunia, gitu kan. Bunda Susan nggak ada kembarannya, saya nggak ada kembarannya, Bunda Murti juga, karena setiap dari kita memiliki keunikan kita masing-masing. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang pribadi yang memiliki daya tarik, maka fokuslah untuk mencapai tujuan kita, termasuk diantaranya tadi adalah menjaga spiritual mater kita dengan tujuan supaya kita ini benar-benar menjadi seorang pribadi yang ajaib. Hanya dengan membatin saja semuanya tidak bisa terwujud dan tidak perlu berpayah mengerjakan pekerjaan di luar ranahnya kita. Maksudnya kita nggak usah terlalu ngoyo, gitu ya. Bunda Susan bilang kita nggak usah terlalu ngoyo dengan kerja keras, gitu ya, pergi pagi pulang petang.
ya kemudian pinggang pegel-pegel gitu supaya warungnya rame. Tidak perlu seperti itu ya. Kita harus meng-LOP-kan gitu, meng-LOP-kan bahwa segala sesuatunya, misalnya ada pembeli atau nggak ada pembeli, itu adalah kuasanya Allah. Nah, konsep pengaplikasian ini ya harus diiringi dengan ikhtiar iman. Ya kan? Jadi kalau mau apa-apa itu, sebelum melakukan apa-apa itu kita harus bilangnya sama Allah dulu. Titip dulu ke Allah, istilahnya seperti itu ya. Titip dulu ke Allah, karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah. Konsep titip dulu ke Allah itu bagaimana, Bunda? Ya, misalnya teman-teman kan punya anak gitu ya. Teman-teman di sini Bunda-bunda punya anak. Ya, apakah kita bisa mengawasi anak kita 24 jam sehari? Mungkin nggak? Tidak bisa, karena kita punya kepentingan yang lain, kita punya kebutuhan yang lain, yang kebutuhan itu bukan hanya untuk anak saja. Oke, kita bekerja untuk anak kita. Oke, uang yang kita dapatkan untuk anak kita, tapi kita tidak bisa mengontrol mereka 24 jam ngapain aja. Terutama pada saat di jam-jam yang tidak bersama dengan diri kita. Misalnya di jam sekolah gitu kan, mereka bermain dengan anak-anak orang lain, apakah anak-anak orang lain itu akhlaknya bagus atau enggak gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan dengan titip dulu ke Allah. Jadi teman-teman sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, yang masih punya anak usia sekolah, bilang gitu kan, ya Allah, saya titip dulu anak hamba ke Engkau. Nah, saya titip dulu anak hamba ke Engkau, supaya anak ini mendapatkan pendidikan yang bagus, supaya anak ini bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran kepada teman-temannya yang bagus gitu kan. Nah, konsep inilah yang dinamakan dengan konsep membatin kan. Jadi kita pasrahkan ya, memasrahkan apa-apa yang ada di sekeliling kita yang sebenarnya itu bagi teman-teman ini miliknya saya gitu kan. Padahal itu sebenarnya adalah Allah yang menitipkan. Nah, harta kita yang kita dapat saat ini sebenarnya Allah itu kasih hak pakai buat kita, bukan hak milik gitu kan. Kalau teman-teman nggak mau merawat harta yang dititipkan oleh Allah dengan baik, maka sewaktu-waktu Allah bisa cabut kembali. Makanya banyak orang yang curhat ke saya gitu, saya terjerat amanah pay later, amanah pinjol dan lain sebagainya, sampai mereka menjaminkan nama saya sendiri. Saya nggak tahu siapa, tiba-tiba banyak yang telepon gitu, ini dari mana? Saya dari pinjol. Emang pinjol siapa gitu? Saya nggak pernah punya pinjol gitu kan. Ini Bu, ini dari grup ini. Nah, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Makanya saya blokir aja nomor-nomor yang demikian gitu kan, karena memang sudah bukan ranah saya gitu kan. Ya Allah, ini saya serahkan lagi, ini persoalan karena memang bukan saya yang berbuat, maka saya kembalikan kepada Engkau. Ya udah gitu, ringan aja. Saya nggak perlu marah-marah sama orang yang namanya jamaah itu yang mencatut nama saya dan lain sebagainya. Ya udah, ringan aja, dilepas gitu. Seperti itu teman-teman konsepnya. Kalau kita ingin sesuatu hal sebelum melakukan sebuah proses, maka kita harus punya konsep titip dulu ke Allah. Kita titip dulu ke Allah, kemudian kita membatin gitu dengan bilang, ya Allah, gitu, saya titip dulu ya, gitu ya, supaya anak saya ini bisa sekolah dengan benar gitu dan lain sebagainya. Setiap hal yang ada di dalam hidup kita titipin dulu. Kayak Bunda Susan kemarin pergi kan ke Singapura, Thailand, Malaysia gitu kan, ada konsep titipnya kepada Allah gitu. Saya titip pada Allah gitu supaya bisnis saya tetap lancar. Jadi ada seorang anaknya gitu yang tinggal di rumah dan kemudian bisa mengelola bisnis Bunda Susan selama 1 pekan gitu. Bayangkan ya, kalau misalnya Bunda Susan nggak nitip dulu ke Allah, mungkin gitu kan Bunda Susan nggak ajaib dalam perjalanan ya, tiba-tiba nge-share jualan tetap jalan, saya nggak ada tapi cuan tetap masuk. Nah inilah gitu, karena hatinya benar-benar sudah bersandar menitip kepada Allah, menitipkan hati kepada Allahnya, seperti itu. Nah teman-teman, kita harus bikin proyek ya, bikin proyek untuk bisa mengajaibkan diri kita. Apa itu? Nah, menjadikan rasa syukur berkelimpahan ada dalam diri kita setiap hari. Sudahkah teman-teman melakukan afirmasi pagi dan afirmasi malam, self talk, penguatan rasa syukur teman-teman secara rutin kepada Allah setiap hari? Udah belum?
Kalau belum, mari kita perbaiki lagi pada malam hari ini. Nanti setelah selesai RFF dan LOP, bilang alhamdulillah ya Allah, malam hari ini sudah selesai RFF LOP, hati saya plong, saya bersyukur ketemu dengan teman-teman, jangan hanya ketemu dengan Bunda Artanya. Saya bersyukur punya Bunda Reni, saya bersyukur punya Bunda Akifas, saya bersyukur punya Bunda Dewi dan lain sebagainya. Ya, disebut nama teman-temannya, muliakan, bahagiakan Pak Ashari, muliakan, bahagiakan Pak Paul Munir, muliakan, bahagiakan ya Bu Tati, Bu Leni yang baru masuk proyeknya kita ini ACC sama Allah. Teman-teman tadi LOP-nya apa lagi? Teman-teman tadi masih punya keinginan hajat apa lagi? Mungkin Bunda Ngat ini berhajat, saya ingin amanah saya benar-benar 0 rupiah. Begitu juga dengan Bunda Maya. Nah, itu kita doakan dulu gitu kan. Bunda Ngat ini tahu bahwa Bunda Maya masih ada amanah. Ya Allah, lunaskan ya amanahnya Bunda Maya. Saya titip Bunda Maya kepadamu ya Allah. Gitu saling mendoakan gitu ya. Maka kita akan menjadi sebuah kickback bagi orang lain gitu ya. Menjadikan tujuan yang kedua, menjadikan tujuan kemudahan dengan memudahkan urusan orang lain ya. Mendoakan saja kita sudah termasuk orang yang memudahkan orang lain, apalagi kalau kita mau bersilaturahmi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan spiritual matter kita, membebaskan diri kita dari pengaruh hawa nafsu ya, meluruskan dan meluaskan niat, obsesikan diri meraih tempat tertinggi di sisinya Allah, terobsesi mendapat surga Firdaus gitu ya. Harus terobsesi itu bagaimana kita bisa masuk surga yang paling tinggi bersama-sama dengan Rasulullah gitu lah. Rasulullah ditempatkan di surga Firdaus, surga yang berdekatan dengan singgasananya Allah gitu. Di sana kita bisa melihat gitu ya wajahnya Allah katanya. Mudah-mudahan walau alam. Ya, itu ya teman-teman. Posisikan diri. Artinya begini, untuk meluaskan niat, kita di sini masuk ke ruang privat RFF dan LOP, tujuannya apa? Gitu. Luaskan niatnya. Saya masuk RFF dan LOP tujuannya adalah untuk kan lunas amanah. Tujuan utama satu. Tapi luaskan itu. Ya, saya mau masuk RFF LOP untuk mendoakan teman-teman yang masih punya amanah di RFF LOP supaya cepat lunas. Tujuannya bukan buat diri sendiri, tapi untuk orang lain, kemudahan orang lain. Wah, lebih cepat ajaibnya teman-teman. Sudah belum? Doakan teman-teman yang masih ada amanah yang ada di ruangan ini supaya mereka cepat lunas dengan cara yang ajaib. Maka teman-teman secara sadar dan nggak sadar lunas amanah untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi enggak sekedar tujuannya adalah untuk saya yang bagus, saya yang ini, saya yang itu, tapi untuk orang lain, diluaskan lagi gitu. Jadi tujuan yang semula kita fokuskan untuk diri sendiri, kita nggak fokus lagi sama persoalan diri sendiri, tapi kita fokusnya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Maka disinilah daya tarik teman-teman semuanya akan mulai terpancar. Nah, sekarang bagaimana step-stepnya memancarkan daya tarik kita supaya rezeki kita semakin berbulan lagi? Nah, yang pertama adalah ungkapkan bakat dan minat. Ya, ungkapkan bakat dan minat teman-teman. Kalau saya, bakat saya adalah mengajar. Bakat saya mengajar. Saya tidak memiliki bakat menyanyi. Saya tidak memiliki bakat yang lain. Ya, bakat saya meskipun orang-orang bilang saya ini multi talenta, bisa desain grafis, bisa mungkin orang-orang yang sudah pernah mencicipi masakan saya katanya masakan Bunda Vita enak gitu kan. Tapi saya merasa bakat saya di mengajar dan minat saya memang di situ gitu. Maka pernah ada suatu atasan saya dulu ya di masa lalu yang bilang ke saya, kamu nggak usah ngajar, kamu nanti saya kasih posisi di sebuah kantor dengan jabatan, tapi kamu jangan ngajar. Saya bilang saya nggak mau Pak. Itu sudah disuruh tanda tangan pakai materai. Saya nggak mau Pak, saya nggak mau jabatan, saya maunya ngajar, saya mau dekat anak-anak gitu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah pengalaman. Nah, pengalaman ini bisa saya jadikan inspirasi buat teman-teman semuanya, kan? Bagaimana
kita bisa menguatkan hati kita gitu. Contohnya Malala tadi, semakin ditembak, semakin mau mati, dia malah semakin bangkit dan kuat gitu. Ya, jadi semakin teman-teman itu mau dijatuhkan oleh orang lain, semakin mau digulingkan oleh orang lain, kan, maka teman-teman akan menjadi seorang pribadi yang inspiratif di kemudian hari. Bunda Susan inspiratif karena mempunyai pengalaman yang tidak enak di masa lalu, gitu, dan akhirnya pengalaman itu menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua di sini. Oh, saya pengen punya uang yang tebal, berlembar-lembar, beratus lembar kayak Bunda Susan, ya nggak? Saya kepengen jualan laris gitu kayak Bunda Susan, ya nggak? Itu karena ada pengalaman pribadi yang inspiratif. Bunda Susan daya tariknya sudah terpancar dari dua hal itu. Pertama tadi ya. Kemudian kalau ingin menjadi daya tariknya lebih terpancar lagi, teman-teman harus peduli sosial dan peduli lingkungan. Peduli sosial tidak hanya sekedar berbagi. Besok hari Jumat gitu kan, jadi donatur tetap MRPOP PMB 266. Tapi mohon selalu diingat ada kode uniknya 266. 266 ya, jangan sampai tidak ingat, karena kalau tidak ingat nyasar ke PMB yang lain gitu. Nah, ini jadi sebuah kepedulian sosial bagi teman-teman semuanya. Jadi ada kepekaan ya di sekelilingnya. Termasuk tadi bagaimana kita mau mendoakan teman-teman yang ada di RFF LOP ini supaya hajatnya masing-masing segera terwujud. Dan yang keempat adalah jangan tidak dermawan berbagi ilmu pengetahuan. Ya, seperti mungkin teman-teman terinspirasi oleh saya di Booster Pagi Saya Keajaiban. Nggak perlu japri lagi, langsung sebarkan. Gitu kan. Kalau mau kita juga pasti selalu mengizinkan asal sumber penulisnya tidak dihilangkan. Ini dari Bunda Arta, gitu kan, dibagikan gitu kan, kelihatannya kok artikelnya menarik sekali gitu. Nah, ini di-share kepada orang lain. Baru sekedar meng-share ilmu pengetahuan, berarti kita termasuk orang yang sudah mau melakukan sedekah, ya sedekah ilmu gitu, berbagi ilmu dan pengetahuan. Nah, makanya nanti orang-orang mengenal Bunda Murti adalah seorang bunda yang hatinya lembut, hatinya peka pada lingkungan sosial, dan ia adalah seorang yang memiliki daya tarik terpancar, yaitu orangnya sereseh ya, atau ramah, dan juga Bunda Murti adalah orang yang dermawan dalam ilmu. Nah, itu orang-orang di kantornya banyak yang menyebut beliau seperti itu. Benar nggak Bunda Murti? Ya, berikutnya yang kelima, bentuk hubungan dan jaringan. Ya, artinya membentuk sebuah relasi. Ya, relasi hubungan dan jejaring. Seperti saat ini kita membentuk sebuah hubungan dalam komunitas RFF dan LOP. Kalau bisa luaskan, kabarkan lagi ya. Kemarin yang sudah menjadi afiliator, ayo gerak, gitu kan. Kita kabarkan biar teman-teman satu sama terhubung dengan kita, dan laporkan sama Bunda Vita ya. Bunda, saya masih jadi afiliator, masih boleh dong kita dapat ujrohnya? Boleh. Asal Bunda lapor. Kalau nggak lapor, mungkin sayanya yang tidak ingat karena bukan sengaja melupakan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terlalu banyak yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi bukan karena Bunda Susan sombong, bukan karena Bunda Vita sombong, karena kita udah overload. Udah overload apa yang harus dikerjakan duluan setiap harinya. Karena pribadi magnetik itu emang seperti itu. Kita yang menarik ya. Kita memancarkan jet, tapi setelah terpancar orang-orang mendekat nih gitu kan, dan lain sebagainya dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya. Yang keenam, jadilah pendukung dan motivator. Ketika ada seseorang yang sedang ada persoalan, dekatin dia. Atau teman-teman tahu mungkin lingkungan kantornya ada orang yang sedang bersedih, ada yang lunak aman ya. Kita tunjukkan rasa empati. Kita jadikan diri kita adalah seorang pembangkit motivasi bagi dia. Kalau belum bisa bagaimana? Minimal kita menunjukkan rasa empati, gitu kan. Kamu kenapa? Gitu. Wajahnya kok ditekuk gitu, kenapa sih? Gitu. Oh, hari ini ternyata dia habis kecopetan di jalan, gitu. Nah, kita motivasi dia, nggak apa-apa, ini sudah takdir dari Allah, diterima aja dulu, barangkali nanti Allah mengganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Nah, jadikan empati ini adalah daya tariknya teman-teman semuanya.
Ya. Jangan ada orang yang mau tahu sebuah ilmu, kita ngapain sih bikin pusing aku aja gitu. Ada tipe orang yang demikian, tidak mau dimintai tolong gitu, karena dia nggak mau pusing dengan urusan orang lain. Padahal ketika kita mau memperdulikan urusan orang lain, maka Allah akan memperdulikan urusannya kita. Dalam artian kita nggak perlu sok tahu gitu, sok tahu dengan kepo dengan urusan orang lain, enggak. Tapi kita menunjukkan rasa empati itu bukan berarti kita kamu kenapa sih dari tadi mukanya cemberut aja deh. Nah, beda. Kalau seorang pengamal ilmu matematika, manakala dia mau menunjukkan dukungan kepada orang lain, dia memiliki jurus disiplin kata. Ya, jurus disiplin kata itulah senjata kita untuk memikat, untuk memancarkan daya tarik kepada orang lain bahwa ini loh, menjadi pribadi yang mulia ini seperti itu, gitu. Ya. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir, adalah meningkatkan penampilan dan kualitas diri. Bukan berarti penampilan kita harus glamor, dandan ya gelangnya dipakai semuanya. Nanti jadi toko emas berjalan gitu, enggak seperti itu. Tapi kita meningkatkan penampilan itu kepercayaan diri kita, gitu ya. Perhatian saudara-saudara gitu kan. Kualitas diri kita itu udah teruji gitu, karena adanya persoalan kita bisa melewati itu, dan orang-orang lihat itu, bagaimana orang lain itu bisa melihat pribadi saya yang dulu dan yang sekarang, bagaimana saya melewati tantangan dan persoalan saya yang dulu dan yang sekarang, dan bagaimana orang-orang itu melihat sosok saya yang saat ini gitu. Itu tidak lain dan tidak bukan karena usaha saya untuk meningkatkan kualitas diri saya, sehingga saya dipandang oleh Allah sebagai orang yang pantas gitu ya, menduduki sebuah jabatan itu atau melakukan suatu hal yang kira-kira bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang lain. Nah, strateginya apa? Strateginya adalah kita harus giat belajar, ya. Melihat segala sesuatunya dari sisi keilmuan, melihat apa yang dia bicarakan, penyampainya ya, isi atau konten dari siapa orangnya, tidak perlu dilihat secara kita menjustifikasi model orangnya, tapi isi atau konten yang dia sebarkan. Gitu. Sekarang ini banyak sekali konten kreator yang menunjukkan positif vibrasinya kepada diri kita. Nah, ini kita share kan, sering kita lihat dalam status-status WA. Nah, ini termasuk langkah kita untuk giat belajar gitu. Tapi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang kita bisa rutinkan dan ada gurunya. Ya, jangan serta-merta kita ambil dari sebuah video, entah itu di TikTok, entah itu di Snack atau di YouTube atau di media apapun. Isinya memang baik. Misalnya ceramah Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Adi Hidayat memang terkenal baik. Beliau adalah seorang miliarder yang murah hati dan lain sebagainya. Tapi apakah kita mengikuti beliau gitu kan? Bisakah beliau menjadi pembimbing kita secara rutin? Kan enggak. Kita kan melihat beliau hanya di YouTube-nya aja. Beliau jarang sekali melakukan keliling ya, safari gitu kan, karena kita memang belum mengetahui kondisi beliau. Yang kita ikuti sekarang adalah Ustadz Nasrullah, berarti itu yang harus kita perhatikan terus nasihat-nasihatnya, karena Ustadz Nasrullah memang Ustadz yang paling rajin turun ke bawah gitu. Paling rajin turun ke bawah, memperhatikan kondisi setiap jamaah-jamaahnya gitu. Itu yang saya perhatikan, makanya saya bertahan di dalam ilmu Mahna Rezeki karena kerendahan hati beliau gitu ya. Bukan berarti ustadz-ustadz yang lain nggak bagus semuanya, tapi saya yakin bersama dengan Ustadz Nasrullah mengamalkan ilmu Magnet Rezeki ini, saya sudah mendapatkan banyak keajaiban. Karena senangnya di Magnet Rezeki ini kita dilatih sampai benar-benar ajaib gitu. Ustadz Nasrullah sudah memberikan garansi setiap orang yang belajar dalam ilmu Magnet Rezeki, mengikuti perkataan dari trainer Magnet Rezeki, itu pasti ajaib. Benar nggak teman-teman? Yang sudah ada FFLOP di sini bertahun-tahun gitu, 1 tahun lebih gitu. Dan sudah banyak menemukan keajaiban. Mudah-mudahan yang baru gabung juga segera mendapatkan keajaiban tersebut. Strategi yang kedua adalah mencari tahu hal yang baru. Bagaimana kita bisa mengeksplor. Eksplor itu menjelajahi pengetahuan kita lewat berbagai media, tapi kita harus punya filter dikaitkan dengan ilmu Magnet Rezekinya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mau promo kebaikan. Strateginya adalah promo kebaikan gitu ya, sekedar share flyer lah.
jret ke status teman-teman semuanya, hari ini atau besok ada kajian RFFLOP, pasang di status teman-teman semuanya, biar teman-teman yang lain yang melihat statusnya sahabat RFFLOP itu kepo, itu apaan, kayak apaan, oh benar ada air doanya ya, oh benar bisa menyembuhkan ya. Nah biar mengikuti, sebarkan walaupun itu hanya satu ayat, walaupun itu satu flyer, yang penting adalah kebaikan ya. Jadi kebaikan yang diberanikan ya, kebaikan yang diberanikan oleh teman-teman di luar disebarkan itu adalah sebuah langkah promo kebaikan yang tentunya akan menjadi sebuah feedback ya untuk teman-teman sendiri untuk tetap bisa ajaib. Terbosternya dari situ ya. Bunda Susan dan saya merasakan ya, terbosternya adalah bagaimana dari cara Bunda Susan dan cara saya ya berempati ke orang lain, kan kita menebarkan personal branding kita yang positif kepada orang lain. Inilah daya tarik kita. Jadi ini juga yang menjadi sebuah penopang ya, penopang keajaiban untuk keajaibannya Bunda Susan ya, dan keajaiban saya sendiri gitu kan. Selain kita melakukan rutinitas riadohnya, ibadah-ibadahnya, ini adalah sebuah sisi yang lain yang bisa kita gunakan sebagai penunjang untuk keajaiban diri kita ya. Dan yang terakhir, buatlah target keajaiban ya. Target keajaiban teman-teman kemarin setelah lebaran apa, jangka dekatnya apa, jangka panjangnya apa, dan kira-kira kan saya pernah mengatakan bahwa harus terukur, LOP itu harus terukur, kira-kira berapa lama saya dapat menjangkau itu. Kita hitung-hitungan pakai logika kita sebagai manusia dulu kan. Nah kalau target kita umpama mau naik haji gitu kan, umpama naik haji untuk bisa haji COD atau secara mengumpulkan logika mungkin 2 tahun atau 3 tahun dengan penghasilan saya saat ini, kata Bunda Rosnida ya, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah melakukan langkah-langkah tadi, menjadi seorang daya tarik tadi, batin seperti yang sudah diajarkan Bunda Susan di awalan tadi, boleh jadi itu akan semakin cepat gitu kan. Seperti pengalaman saudara saya gitu yang di Jogja, yang alhamdulillah malam ini sudah berkenan gabung ya, kakak ipar saya dari Jogja. Assalamualaikum Bude Ati. Ya, di sini beliau memaparkan kepada saya bahwa beliau pernah mendapatkan hadiah tidak terduga, bisa haji furoda ya, hajinya sekitar 500 juta gitu ya, Masya Allah luar biasa sekali. Nah ini teman-teman mau nggak naik haji bareng-bareng, mau nggak naik haji bareng-bareng dengan Bunda Susan, dengan saya? Mau? Siapa mau? Angkat tangannya siapa yang mau naik haji. Ayo kita targetkan mulai dari sekarang ya, kita targetkan nabung ya, mau nabung dengan Bunda Arta silahkan gitu, hubungi saya atau hubungi Bunda Susan, nanti untuk pencatatannya atau cara-caranya ayo nanti kita bareng-bareng lakukan bareng-bareng gitu ya. Jadi kita siapa tahu kita bisa bertemu di Baitullah bareng-bareng jamaah privat RFFLOP ini, amin ya. Mau nggak ya, kan setiap malam Jumat kita sudah doa tuh Bunda Susan yang membimbing kita ya, labbaik Allahumma labbaik, ayo dong bareng-bareng kita naik haji ya. Nah untuk selanjutnya apabila teman-teman mau gabung untuk naik haji dan umroh, nanti kita kasih tahu atau pembelajarannya di kemudian hari, dan mudah-mudahan bisa kita agendakan secepatnya gitu ya teman-teman semuanya. Nah alhamdulillah pas ya sekitar 25 menit ya, kita menjelang pukul 11. Masya Allah luar biasa sekali, teman-teman dapat bertahan pada malam hari ini dengan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan pada malam hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan keajaiban yang terus berkelanjutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, dan silakan nanti apabila ada hal yang belum dimengerti, teman-teman bisa menanyakan di grup ya, dan atau nanti bisa putar ulang lagi ya materi-materi, dan mudah-mudahan rekamannya bisa cepat terproses. Karyawan Bunda Susan ini semakin canggih ya Bunda Susan ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, kita closing statement dulu oleh Bunda Susan Arkanistan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Vita untuk materinya, menguatkan dari apa yang kita sudah mujahadakan, sudah kita perjuangkan, kita riadokan bersama.
ada Al-Waqiah berjamaah kita rutinkan ya, tentunya dengan ada serangkaian bacaan-bacaan yang lainnya. Mohon izinnya di Google Meet ya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu semua, pada saat kita sudah melaksanakan saat ini adalah kebanyakan ya, mayoritas kegiatan kita banyak ke habluminallah. Agar kita ajaib adalah amalan langitan plus ada amalan bumi. Walaupun sekarang ini kita pun ada amalan membuminya ya, dengan ada silaturahim, saling tatap muka, lanjut dengan mendoakan ini langitan kembali ya. Makanya esok hari Bapak Ibu semua, untuk kita bisa menebarkan dengan membumi, dengan melakukan ada latihan ya, latihan berbagi. Karena sebenarnya pada waktu kita berbagi, pada waktu kita sedekah, kita sendiri yang membutuhkan untuk berbagi, karena kita membutuhkan keajaiban Allah. Seperti halnya ada biji ya, biji yang kita tebar, misalnya ada biji jagung ya, kemudian ada biji kedelai misalnya kita tebar, itu kan LOP kita. Kemudian pikiran kita saat ini sudah dipositifkan, digemburkan ya, dengan ada tausiah, dengan ada dua materi yang di sini disampaikan di awal dan di akhir, kemudian digemburkan lagi dengan apa? Dengan motivation, disupport, di booster memakai baca Al-Quran, otomatis pikiran kita menjadi positif. Kemudian agar nanti biji tersebut ya, kedelai atau jagung atau biji buah-buahan lainnya yang kita tebarkan mudah sekali bertumbuh untuk bisa disirami. Nah esok saatnya kita Jumat berbagi MR Blog ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa berlatih berbagi, ada di sini di grup kita. Memang benar kita bisa berbagi ada di mana-mana tempat, tapi pada saat berbagi dalam satu grup ada keberkahan, ada doa-doa yang lebih untuk Bapak Ibu semua. Bismillah, nanti kemudian saling ada tahadu tahabu ya, saling untuk memberi dan menerima, akhirnya terjadi ajaib kasih sayang ya. Insya Allah kita kegiatannya melanggeng, diputar kembali seperti diposter kembali. Pada saat kita mengeluarkan, akhirnya kita mendapatkan. Pada waktu kita berbagi, maka kita dibagi. Kami berbagi apa? Kayak saya dan Bunda Pita, kami berbagi ada kemampuan menyampaikan, dan ini tidak semua orang bisa, dan kami berusaha untuk bisa ya. Kemudian apalagi sebenarnya kami mempersiapkan materi ini juga berhari-hari. Nah kita luangkan waktu ya, harusnya kita enjoy, kita juga bisa me time, tapi enggak, kita ingat Bapak Ibu agar bisa ajaib. Kemudian Bapak Ibu bisa berbagi apa? Kemudian bisa memberikan, akhirnya nanti terjadi keajaiban itu tadi. Allah ridhoi, para malaikat juga mencatat, dan akhirnya biji itu ya, biji LOP kita akan mudah sekali bertumbuh, daunnya rindang, kemudian bunga-bunganya juga bermunculan, dan buah-buahnya apa? Buah-buahnya adalah buah-buah dari doa-doa kita, apa saja nih, kesehatan, kebahagiaan keluarga, dan juga finansial yang semakin membaik. Apabila finansial semakin membaik, yang punya amanah otomatis Bapak Ibu bisa nanti terbayar. Untuk yang masih ada punya amanah, saya berpesan ya, saat Bapak Ibu nanti terbooster dari energi Arta MR di sini, Al-Waqiah berjamaah dan tausiahnya, saya ingatkan Bapak Ibu untuk amanahnya dulu dibayar. Jangan beli aset, jangan beli yang apa tidak bermanfaat, tetapi amanahnya dulu dibayar. Kemudian untuk membeli yang lainnya setelah amanah nanti selesai. Mungkin dibersami dengan sedekah itu lebih baik. Apabila Bapak Ibu bisa menyisihkan untuk umroh juga lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu asal ada aset ya, sebagian ulama itu mengatakan ada aset walaupun masih ada amanah bisa berangkat umroh. Asetnya ini kan melebihi ya dari nilai yang dibawa ya untuk kegiatan umroh itu. Aset yang dibawa untuk istilahnya yang untuk ditinggalkan pada waktu ada amanah itu mencukupi gitu ya. Jadi aset Bapak Ibu itu mencukupi, insya Allah nanti tetap ada nilai baik, karena umroh itu adalah sedekah. Nah insya Allah Bapak Ibu kita bisa berumroh bersama-sama ataupun berhaji seperti halnya Bunda Pita yang sampaikan. Insya Allah untuk insan mulia di sini Bapak Ibu berangkat bulan Oktober, mohon doanya semuanya Bapak Ibu apabila mau ada yang mau gabung ya. Saya juga mengajak Bunda Dina, Bunda Pita, dan Bapak Ibu yang lain, ayo bareng-bareng. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Yang penting kuatkan LOP-nya, pantaskan ikhtiarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu.
akhirnya cita-cita Bapak Ibu menuju ke Baitullah bolak-balik setiap tahun nanti bisa, insya Allah. Bapak Ibu niatkan seperti itu, ya kan? Insya Allah akan bisa. Ingat Bapak Ibu, saat labbaik Allahumma labbaik, saya jarang menyampaikan ya, rasakan seperti tangan kita menyentuh kain kiswah Ka'bah. Nah, ini LOP melalui ada gambar Ka'bah yang kita sudah rasakan, menyenangkan sekali menyentuh kain kiswah Ka'bah. Kemudian seperti ada baunya yang sangat harum, khas ya, khas di sana gitu ya. Kemudian Bapak Ibu rasakan bahagianya. Nah, nanti itulah kuantum Bapak Ibu sudah tertarik ke Baitullah. Saatnya tiba, nanti akan dipercepat, tubuh Bapak Ibu bisa menginjakkan lantai ya, ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat labbaik Allahumma labbaik, Bapak Ibu LP kan seperti sudah berada di sana, sambil menetes air mata, boleh enggak apa-apa ya, karena kan begitu rindunya ya dengan Baitullah. Insya Allah satu yang kemarin, niat umroh yang berikutnya itu adalah penghapus dosa. Pada waktu di tengah-tengahnya mungkin kita dipanggil oleh Allah, akhirnya kita mendapatkan surga karena ada niat umroh demi umroh. Yang sudah berumroh, ayo bisa umroh kembali. Yang belum, saya doakan ya, semoga dipercepat ya hajatnya untuk menuju ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ya closingnya, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa kembali ya. Yang ada pertanyaan ya bisa ada di grup dan lain-lain. Saya diingatkan apabila ada yang belum dijawab, kayak Bapak Saparudin ya, belum saya jawab, tolong saya diingatkan ya, nanti untuk saya kemas ya kata-katanya agar Bapak nanti mudah mendapatkan ada tambahan modal dari Allah sebenarnya ya. Orang-orang di sekitar Bapak Ibu hanya wasilah saja ya. Orang-orang yang ada di sekitaran Bapak Saparudin itu hanya wasilah. Allah memberikan bantuan kepada Ayah Saparudin ya. Demikian saya dan Bunda Pita mohon maaf lahir batin apabila ada ketidaktepatan dan apabila ada baiknya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu mudah sekali praktek sehingga mudah ajaib. Demikian. Setelah kita saling memaafkan, mari kita untuk sambung dengan doa penutup kafaratul majelis, karena Bapak Ibu sudah ditunggu oleh keluarga untuk istirahat bersama-sama ya Bapak Ibu. Mari doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bunda. Adik Arkanisa sehat ya, insya Allah cepat sehat Bunda ya. Bunda proyeksikan anaknya tersenyum ya, tarik seperti itu, kedipin kedipin, nanti sembuh insya Allah ya, dan menurun suhunya insya Allah ya. Saya doakan dari sini. Terima kasih Bapak Ibu ya, mohon maaf lahir batin Bunda Pita dan Bunda Dina, Bapak Ibu semua.